Halo Smart Viewers, Anda kembali menyaksikan Perspektif. Oke, Kak mau nanya-nanya lagi nih Kak. Sekarang kan udah menjadi seorang entrepreneur ya, Kak muda. Dulu pernah kepikiran nggak sih Kak menjadi seorang entrepreneur, atau dulu waktu kecil punya cita-cita apa? Apakah memang relate dengan apa yang dijalankan saat ini? Kalau untuk jadi entrepreneur ini emang cita-cita ya, melihat juga di Indonesia ini banyak banget entrepreneur muda gitu, jadi aku juga terinspirasi sih. Oke, memang dari cita-cita dari kecil memang menjadi seorang pengusaha. Dan memang aku terakhir itu kan ngambil pendidikan aku Magister Business Management dan sangat relate dengan usaha aku yang sekarang sih. Oke, nah apa nih apakah terpikir sebagai dari kecil tuh sebagai pengusaha makanan, atau dulu mungkin pengen jadi pengusaha apa, atau punya cita-cita lain mungkin selain pengusaha, jualan-jualan apa mungkin? Kalau dari awal sih cita-citanya pengennya punya salon, punya butik. Cewek banget ya. Kan, cewek banget nih. Tapi aku balik lagi mikir, kita segmentasi apa sih yang besar untuk dijual gitu. Mungkin zaman sekarang kan orang Indonesia butuh lebih prefer ke makanan mungkin ya. Mungkin kalau baju, sepatu gitu-gitu kayak udah banyak lah ya pesaingnya juga. Jadi kayak makanya pengen buka makanan nih. Terus makanan apa? Ya itu tahu yang banyak digemari oleh orang Indonesia gitu. Oke, dan memilihnya tahu ya, padahal memang sekarang juga banyak banget betul di makanan kan sekarang banyak banget inovasinya juga gitu. Tapi memang benar-benar memilih tahu yang sekarang yang orang lain maksudnya nggak perlu mikir aneh-aneh gitu tentang tahu gitu kan, relate banget gitu. Jadi memang benar-benar memilih tahu dan memang tepat banget ya. Pas banget ya. Iya, oke. Nah, apa mungkin pertama kali Kak tertarik menjadi pembisnis gitu? Apa yang menjadi ketertarikan menjadi pembisnis? Ya pertama kan dari cita-cita aku, terus di dalam keluarga belum ada nih yang jadi pembisnis. Kayak adekku sekarang jadi karyawan aja gitu. Terus mama papa juga waktu itu juga cuma jadi pegawai gitu. Kenapa nggak dalam keluarga aku sih yang pengen jadi, aku dan suami pengen buka usaha gitu. Meneruskan, mungkin kalau dari keluarga suami orang tuanya seorang pembisnis, jadi kita pengen meneruskan jalur orang tuanya. Oke, berarti melanjutkan tapi menjadi pandobrak yang berbeda dari di kedua keluarga yang berbeda ya kayak. Oke, nah tadi kamu juga ngebahas kalau misalnya kakak itu sempat S1-nya IT ya Kak, dan juga yang S2-nya manajemen, dan sekarang memang menjalankan bisnis itu gitu. Apa mungkin yang dulu ilmu yang dulu sempat dipelajarkan dan sekarang relate dengan bisnis yang sekarang kakak jalanin? Mungkin di mata kuliah design thinking ya, lebih kayak saya terjun langsung, saya berempati dengan customer, saya tahu apa yang customer inginkan, apa yang mereka rasakan baik dan buruknya dari usaha aku. Mungkin dari situ aku mulai mencerna apa yang harus define, kita harus ngapain nih, terus aku harus meng-create ide-ide baru gitu, inovasi apa yang mereka inginkan. Terus dari situ aku buat suatu prototipe untuk kedepannya agar bisnis aku bisa berjalan lebih baik. Oke, dan mungkin di salah satu mata kuliahnya itu leadership. Leadership lebih bagaimana kita mengurus, memanage pegawai kita, terus harus menempatkan diri kita sebagai apa di usaha kita gitu. Oke, memang banyak dan itu memang sangat relate dan sangat membantu sampai saat ini ya Kak. Oke, nah dulu kakak juga sebelum jadi pembisnis sekarang apa sempat bekerja? Oke, bekerja apa Kak? Aku bekerja di salah satu brand lokal, fokus di kosmetik sebagai marketing. Di situ sih job desk-nya hanya bagaimana kita memasarkan produk kita, terus kita lebih memikirkan. Ya sama sih seperti bisnis ini, kita memikirkan ke depannya kita mau buat apa, yang lagi hype apa gitu sih. Jadi dari situ juga aku belajarkan buat bisnis aku ini gitu.
Oke, nah itu pada saat bekerja sebagai marketing di salah satu brand lokal itu menjalani berapa lama ya Kak? Aku di situ hanya sebentar sih, sebelum-sebelumnya juga udah kerja kan. Kalau yang di tempat terakhir ini cuman hitungan bulan sih. Gitu. Oke. Terus kayak sambil menekatkan bulat untuk membuka bisnis. Gitu. Nah, itu tuh apa mungkin yang mendorong Kak Amanda sendiri untuk keluar dari sebagai pekerja karyawan menjadi seorang pebisnis selain mungkin pengen mempunyai inovasi yang baru yang tadi sih Kak? Aku melihat mungkin dari pengalaman aku kerja juga kan, melihat peluang-peluang usaha apa aja yang bisa aku bangun sih gitu. Makanya akhirnya aku membangun suatu bisnis food and beverage ini gitu. Oke. Berarti beberapa sebelumnya berarti bisa dalam hitungan tahun ya sudah menjalankan sebagai karyawan dan juga sekarang baru sebulan menjadi pembisnis. Dari dua ini nih, apa yang kira-kira dicintai? Yang bisa kalau Kakak pilih apakah memang benar-benar menjadi pembisnis atau menjadi karyawan lagi? Of course ya jadi pembisnis entrepreneur gitu. Oke, karena memang udah cita-cita aku juga kayak pengen, cita-cita aku juga masih panjang, hidup aku juga masih panjang, pengen lah membuat sesuatu inovasi-inovasi baru untuk di Indonesia ini. Oke. Meskipun memang baru sebulan, tapi boleh aku tanya nggak sih mungkin suka dukanya dalam menjalankan bisnis tahu kriuk ini? Selain mungkin sekarang udah jadi viral ya gitu, itu kan bonus gitu. Tapi apa sih mungkin ketika merintisnya, sekarang ibaratnya baru merintis ya Kak, kita baru mau membangun gitu. Apa nih Kak yang Kakak jalankan, kesulitan yang Kakak hadapi dan suka dukanya? Kalau dari sukanya banyak ya pastinya. Masyarakat lebih mengenal Tahu Go Fatmawati, terus aku menambah bisnis baru kopi hari ini, terus aku lebih dikenal masyarakat Indonesia juga gitu sih. Kalau dukanya itu lebih kayak banyak netizen yang berkomentar negatif, terus apa ya, tantangan untuk semakin banyak karyawan, semakin banyak tantangan juga harus bagaimana manage people-nya, gitu sih. Apa komentar-komentar netizen kalau memang bisa membuat Kak Amanda mungkin terkritik atau membangunkah apa selama ini Kak yang udah menjadi viral? Ya sih lebih kayak paling laku karena cantik doang, banyak yang ngomong gitu, atau ini sengaja diviralin. Nah di situ lah aku harus membuktikan kalau memang usaha aku ini bukan hanya karena aku cantik atau gimana sih gitu. Membuktikan memang karena kualitas dari barang yang aku jual itu memang memiliki nilai dan kualitas aja sih gitu. Sempat terganggu nggak dengan komentar-komentar yang ada tentang Kakak sendiri? Namanya juga baru ya, kita dikenal masyarakat Indonesia, di komen ini itu pasti ada lah ya. Dengan kita berteman aja kadang dari lingkungan yang kecil kita di komen apa, kita kadang kepikiran kan gimana lagi dengan ini seluruh masyarakat Indonesia komen, pastilah ada kepikiran kayak emang bener ya kayak gini. Aduh takut pasti ada ketakutan, tapi balik lagi ke diri sendiri, diri kita masing-masing gitu. Kalau memang niatnya baik juga insya Allah sih. Oke, semuanya berjalan mulus. Apa yang membuat Kakak mungkin lebih kuat dari komentar-komentar netizen? Pasti kan memang pedes lah, apa kita tahu ya netizen di Indonesia gitu. Apalagi kalau ada viral, dikit langsung sorotin. Pada saat itu ada nggak sih mungkin rasa terganggu nih, gue diviralin, maksudnya gue kenal tahu gue itu emang enak, bukan gara-gara yang cantik. Itu gimana pada saat itu menyikapinya? Mungkin tanggapan keluarga sendiri seperti apa? Kalau terganggu, ya terganggu lah, tapi disyukurin aja sih. Kayak kita yang lagi fokus jualan, adalah yang foto, terus tiba-tiba media-media datang buat wawancara gitu kan. Tapi balik lagi disyukurin aja sih. Mungkin lebih ke orang tua juga, mama mertua jujur aja was-wasnya kayak takut nih yang namanya dikenal masyarakat Indonesia, takutnya ada sesuatu, misalkan kalau artis kan ada gosip, ada takut aja ada sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Tapi balik lagi kalau kita kita menjalankannya positif, insya Allah sih baik ya.
Jadi selama ini ya udah memang apa gak terganggu dengan sedikit terganggu tapi balik lagi kekehan di hati, teguhan hati sendiri ya. Selama ini juga nggak ada kendala sih. Nggak ada kendala ya. Selama menjalankan bisnis dan dikenal masyarakat, alhamdulillah nggak. Nggak ada ya, alhamdulillah. Emang luar biasa, dari selama baru 2 minggu sudah benar-benar menjadi viral ya kayak. Oke, Kak, nanti kita akan ngebahas lagi ya, banyak yang dia mau dibahas tapi tentang sisi strategi bisnisnya sendiri. Jadi tunggu, sesaat lagi kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Perspektif.